Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Niputu Yulia Mentari dengan NIM P07134120139. Pertama-tama, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Igusti Ayu Sridiana Putri, SKM MPH, selaku dosen komunikasi dan teman-teman yang saya cintai, karena telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mempresentasikan materi tentang komunikasi efektif. Sekarang saya akan menjelaskan apa sih itu komunikasi. Komunikasi adalah suatu aktivitas penyampaian informasi, baik itu pesan, ide, dan gagasan dari satu pihak ke pihak lainnya yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Selanjutnya saya akan menjelaskan apa sih itu komunikasi efektif. Komunikasi efektif adalah saling bertukar informasi, ide, perasaan, dan sikap antara dua orang atau lebih yang hasilnya sesuai harapan dan dapat menghasilkan perubahan sikap pada orang yang terlibat dalam komunikasi. Maksudnya, ketika kita melakukan komunikasi, kita akan saling bertukar informasi, ide, perasaan, dan sikap antara dua orang atau lebih dan dapat menghasilkan perubahan sikap pada orang yang terlibat dalam komunikasi atau kepada kita diri sendiri. Selanjutnya adalah tujuan dari komunikasi efektif. Komunikasi efektif ini memiliki tujuan memberi kemudahan dalam memahami pesan yang disampaikan antara pemberi dan penerima saat beraktivitas, bersosialisasi maupun berinteraksi, sehingga bahasa lebih jelas, lengkap, pengiriman dan umpan balik seimbang, dan melatih menggunakan bahasa non-verbal secara baik. Selanjutnya adalah fungsi dari komunikasi efektif ada 5. Yang pertama adalah fungsi informasi. Yang dimaksud dengan fungsi informasi ini adalah untuk memberitahukan sesuatu pesan kepada pihak tertentu dengan maksud agar komunikasi dapat dipahami. Yang kedua adalah fungsi ekspresi. Sebagai wujud ungkapan perasaan atau pikiran komunikator atas apa yang dia pahami terhadap suatu hal atau permasalahan. Yang ketiga ada fungsi kontrol, menghindari terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan dengan memberikan pesan berupa perintah, peringatan, penilaian, dan lain sebagainya. Yang keempat ada fungsi sosial, untuk keperluan rekreatif dan keakraban hubungan di antara komunikator dan komunikan. Yang terakhir adalah fungsi ekonomi yang dimaksud untuk keperluan transaksi usaha bisnis yang berkaitan dengan finansial atau barang dan jasa. Selanjutnya, ada aturan komunikasi efektif. Ketika kita melakukan komunikasi efektif, ada beberapa aturan yang harus kita ikuti. Yang pertama adalah credibility. Kredibilitas berkaitan erat dengan kepercayaan. Seseorang komunikator yang baik harus memiliki kredibilitas agar pesan yang disampaikan dapat tersebar dengan baik. Maksudnya adalah ketika kita melakukan informasi atau berbicara kepada komunikan, maka komunikator harus memiliki kredibilitas berkaitan erat dengan kepercayaan agar nanti informasi yang disampaikan tersasar dengan baik. Yang kedua ada konteks, berupa kondisi yang mendukung ketika berlangsungnya komunikasi supaya komunikasi berjalan efektif. Konteks yang tepat menjadi hal yang menarik perhatian komunikan. Maksudnya, ketika kita melakukan komunikasi, kita harus memiliki konteks agar nantinya komunikasi dapat berjalan lebih efektif. Yang ketiga ada konten. Komunikasi menjadi efektif apabila isi pesan mengandung sesuatu yang berarti dan penting untuk diketahui oleh komunikan. Maksudnya, ketika kita melakukan komunikasi, maka kita harus memberitahu apakah komunikasi itu mengandung yang berarti dan penting untuk diketahui oleh komunikan. Selanjutnya ada clarity. Kejelasan informasi adalah hal yang penting yang bisa mengurangi dan menghindari risiko kesalahpahaman pada komunikan. Maksudnya ketika kita melakukan komunikasi, maka kita harus memperjelas tentang informasi yang kita berikan agar nanti tidak terjadinya kesalahpahaman dan menghindari kesalahpahaman. Selanjutnya adalah ada continuity dan konsistensi. Agar komunikasi berhasil, maka pesan atau informasi perlu disampaikan secara berkesinambungan atau continue. Selanjutnya adalah
Capability of audience. Komunikasi dapat dikatakan berhasil apabila sang penerima pesan memahami dan melakukan apa yang terdapat pada isi pesan. Maksudnya, ketika kita melakukan informasi, contohnya ketika kita melakukan sosialisasi cuci tangan 6 langkah, maka komunikan harus memahami dan melakukan apa yang kita beritahu. Yang terakhir adalah channels of distribution. Pertimbangan secara matang, pemilihan media yang sesuai dan tepat sasaran agar tidak terjadinya komunikasi yang sia-sia. Maksudnya adalah ketika kita melakukan komunikasi, maka kita harus tepat sasaran agar tidak terjadinya komunikasi yang sia-sia. Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi komunikasi efektif. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Yang pertama ada komunikator menghargai setiap individu, orang maupun kelompok yang dijadikan sasaran komunikasi. Yang kedua ada komunikator harus mampu menempatkan diri pada situasi atau kondisi yang dihadapi oleh orang lain. Yang ketiga adalah pesan diterima oleh penerima pesan dan dapat didengarkan dengan baik. Selanjutnya, ada kejelasan pesan sehingga tidak menimbulkan multi-interpretasi. Yang terakhir adalah berkaitan dengan sikap rendah hati dan mau mendengarkan orang lain. Yang terakhir adalah teknik dari komunikasi efektif. Ada beberapa teknik. Yang pertama, memahami maksud dan tujuan berkomunikasi. Maksudnya, ketika kita melakukan komunikasi, maka kita harus mengetahui apa sih tujuan dari komunikasi itu. Yang kedua, mengenali komunikan atau audiens. Maksudnya ketika kita melakukan komunikasi, maka kita harus dapat mengenali atau kita kenalan terlebih dahulu agar nanti lebih mengenal. Yang ketiga ada berorientasi pada tema komunikasi. Yang keempat, menyampaikan pesan dengan jelas. Ketika kita melakukan komunikasi, maka komunikator harus menjelaskan, menyampaikan dengan jelas apa sih informasi tersebut agar penyampaian pesan dapat tersampaikan. Yang kelima, ada menggunakan alat bantu yang sesuai. Maksudnya ketika kita melakukan komunikasi atau seperti sosialisasi, maka sosialisasi cuci tangan 6 langkah, maka kita memerlukan alat bantu seperti hand sanitizer. Lalu selanjutnya ada menjadi pendengar yang baik, memusatkan perhatian, menghindari terjadinya gangguan, membuat suasana menyenangkan. Ketika kita melakukan komunikasi, maka kita harus bisa membuat suasana menyenangkan agar komunikasi berjalan lebih baik. Dan terakhir adalah memanfaatkan bahasa tubuh dengan benar. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata dan saya akhiri dengan para mesanti. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Namo Buddhaya. Terima kasih.